Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media wartarepublik.id. Hari ini Lukman Republik bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yaitu Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini, di mana beliaunya Al Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini datang di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Pondok Pesantren Eko Pesantren yang ada di Tempurjo, dalam rangka ngaji bareng sekaligus pemilihan Ketua Umum P4NJ, pembantu pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid Kabupaten Jember. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Pesan-pesan Bapak Kiai untuk para calon pengurus P4J Kabupaten Jember, Pak Kiai. Ya, apa calon atau yang calonnya juga nanti calon terpilih. Tentu begini, P4NJ itu organisasi pengabdian, artinya nirlaba, tidak ada keuntungan materi, tidak ada. Jadi murni pengabdian. Jadi karena itu diharapkan yang mencalonkan atau yang sudah jadi nanti betul-betul mengabdi gitu. Dan sesuai dengan namanya, P4NJ itu pembantu pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid. Jadi membantu pengurus. Ya, jadi hal-hal yang mungkin bisa dikerjasamakan dengan teman-teman yang di luar itu melalui P4NJ. Ya. Jadi karena memang ini murni pengabdian gitu ya. Pengabdian ya, tidak ada apa ya, tujuan-tujuan lain. Jadi ikhlas memang. Ikhlas. Matur selangkang Mbak Yai, pesan-pesan kepada para calon ketua umum juga yang terpilih nantinya. Iya, iya. Jadi pada intinya kan ikhlas Mbak Yai untuk membantu Pondok Pesantren nantinya gitu. Salam. Demikian wawancara wartarepublik.id bersama pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Sampai jumpa dengan wawancara yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Rabbi sahli syukri wa yusri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah wa la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sahibul fadilah fi Haji Muhammad Zuhri Zaini. Fatahallahu lakum abwabul khair. Al Mukarram Kiai Haji Syamsul Arifin Mayan Sari rahimahullah, Ketua P4 Nurul Jadid Jember, Mukarram Haji Abdul Aziz rahimahullah, para hadirin, para alumni Nurul Jadid rahimahullah, hadirin muslimin dan muslimat rahimahullah. Lebih dahulu marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada di Masjid Baitur Rahman Pondok Pesantren Baitul Hikmah yang belum selesai. Sudah 3 tahun tapi belum selesai. Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan di pagi hari ini segera selesai. Amin. Ya, tinggalnya kecil tapi uangnya besar.
merasa sangat dihormati karena pondok ini tahun 2019 akan mengadakan peringatan 50 tahun. Jadi akan mengundang termasuk yang hadir ya, pada pagi hari ini Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini beserta keluarga akan kami undang. Maka saya sangat bersyukur hari ini ya, diundang oleh panitia ya, kita kecipratan kebahagiaan yang luar biasa berkat adanya kepanitiaan sehingga beliau bisa hadir walaupun peringatan 50 tahun itu panitianya bubar karena corona. Sebelum corona sudah ada kegiatan, begitu corona kegiatannya tidak ada, panitianya juga bubar sampai sekarang. Jadi anggaplah ya, pertemuan pada pagi hari ini merupakan ya sebagian dari peringatan 50 tahun. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia khususnya yang sudah berupaya untuk mengadakan di tempat kami ini. Kepada ketua yang baru nanti barangkali ada kesempatan lagi yang monggo di tempat kami sini, kami siap. Nah, karena kami termasuk keluarga. Mohon maaf Pak Kiai, saya sering ke Nurul Jadid itu tidak sering ketemu Pak Kiai karena sultan dan lain-lain sebagainya. Karena yang saya sebenarnya wali murid, wali santri, tapi bukan anak saya, ponakan saya minta saya supaya jadi walinya. Yang terakhir anak saya ini saya mendoakan di Gontor, tidak kerasa. Akhirnya diusir karena mau pulang. Jadi di rumah karena nyadar pondok. Hukumnya kalau mondok di sini bukan mondok tetapi pulang. Jadi akhirnya disuruh pergi, pokoknya di mana saja. Akhirnya terkait Nurul Jadid sampai selesai. Tapi mohon maaf ya, karena walinya bukan saya, itu Pak Liknya, karena ikut Pak Lik mulai umur 10 bulan. Jadi saya merasa berbahagia sekali saya ketemu beliau. Kalau saya ke sana walaupun ketemu ya dan kadang-kadang ya salepan kadang-kadang ya, alhamdulillah saya merasa bersyukur benar-benar merasa berbahagia. Mudah-mudahan pertemuan ini ya, pertama tadi disebutkan silaturahim, mudah-mudahan kita diberkahi ilmu yang bermanfaat ya, panjang umur, murah rezeki ilmu yang bermanfaat, keluarga ya, anak cucu yang soleh-solehah, amin Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, umatnya yang setia kepadanya, khususnya kita yang pada hari ini insyaallah dalam rangka silaturahim juga. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku tuan rumah barangkali ada hal-hal yang kurang menyempurnakan pertemuan pada pagi hari. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-Ghahimi bi hubillah wa tawakkalna ala wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Biasa Al-Mukarramun wal-Mukarramun para masyayikh, para sepuh sepuh, udah khusus dari Al-Mukarram Kiai Haji Bayhaqi termasuk Al-Mukarram Bayhaqi juga Al-Mukarram Kiai Syamsul Arifin termasuk Al-Mukarram Al-Bahiri Mayang dan
setuju para sepuh ada di Facebook kita dan di depan lagi saya dengar ada sepuh lain yang sebuah kajian tentang situ pengurus PKMJ yang sebentar lagi akan direkomendasi. Hanya sayangnya ini ketuanya tidak nyalon lagi, mungkin kapok. Kalau kita betul-betul patuh kepada Allah, pasti kita ini akan dilindungi oleh Allah, akan dilapangkan hidup kita, akan dikasih sama barangkali dengan ketika kita sebagai orang tua punya anak kita itu patuh kepada kita sebagai anak. Jangan dia ulang. Maka kita sebagai orang tua tentunya kita sayang kepada anak, sehingga anak itu segala kebutuhannya kita penuhi dan makan tanpa minta kita sudah memberikan. Ya, sekalipun Allah itu tidak sama dengan orang tua ya. Orang tua itu kan manusia. Manusia itu pasti punya ego. Allah tidak punya ketiga. Oleh karena itu Allah itu sangat dermawan. Jadi ini harapan kita dengan berzikir, dengan berselawat, kita akan semakin dekat kepada Allah sehingga kita selalu terbimbing di jalannya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selain nyambung kepada Allah dengan zikir, nyambung kepada Nabi dengan bersolawat, nyambung kepada para sesepuh kita terutama yang tidak kita dengan berdoa untuk beliau. Kita juga nyambung di antara kita yang masih ada. Jadi ini semuanya bersambungan. Jadi jangan bukan putus. Dan nyambung ini harus cepat, harus benar sambungannya. Kalau tidak bisa konser. Harapannya dengan silaturahmi seperti ini, tali ukhuwah, tali persaudaraan, tali kebersamaan yang kita sebagai muslim, lebih-lebih sebagai santri akan semakin kokoh. Sebab manusia itu sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan jasa orang lain. Lebih-lebih kalau kita punya usaha yang besar seperti PKMJ ini kan punya usaha yang besar. Ini tidak bisa sendirian. Sebagai santri kita harus punya 5 kesadaran. Jadi mirip-mirip Pancasila. Pertama, al-wa'yul ilmi. Jadi kesadaran keilmuan. Nah, jadi kita sebagai santri ini kita harus selalu belajar, jangan berhenti belajar. Sebab apa? Sebab kita melakukan sesuatu tanpa ilmu itu bisa keliru, bisa salah. Atau kalaupun tidak keliru tapi kurang berhasil. Karena itu mengapa wahyu pertama yang diturunkan Allah itu bukan perintah sholat tapi perintah membaca. Berarti kan harus punya ilmu. Mau ibadah saja, mau sholat saja kalau tidak punya ilmu bisa keliru. Nah, kemudian yang kedua itu al-wahyu dini. Jadi kesadaran beragama. Dengan beragama ini artinya kita sadar bahwa kita ini makhluk dan hamba ciptaan Allah. Ini barangkali kalau Pancasila itu ketuhanan. Jadi dengan menyadari itu maka kita ini harus tunduk patuh dan pasrah kepada Tuhan. Dan kepasrahan itu, ketundukan itu yaitu dengan cara mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjadi larangan. Itu adalah dituangkan di dalam agama. Jadi din al-din. Jadi agama itu isinya bimbingan dan kemudian Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan agama itu kepada kita. Kemudian yang ketiga, al-wa'yu ijtimai, kesadaran di masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa kita ini makhluk sosial, tidak mungkin kita itu hidup sendiri kecuali orang yang tidak normal. Kalau masih normal pasti
ingin berinteraksi dengan orang lain. Ya, yang selanjutnya adalah al-wa'yu al-hukumi al-syar'i, kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kita hanya bermasyarakat saja, tapi tidak diwadahi oleh negara. Dan ini biasanya tidak teratur. Disebut negara ini kan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sebagai santri kita harus punya kesadaran berbangsa. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-wa'yu nizami, kesadaran berorganisasi. Nah, ini barangkali yang diwujudkan dalam bentuk organisasi PKNJ. Ya, sebab apa? Sebab untuk mencapai tujuan bersama. Dan mungkin seperti tadi kita sendirian atau hanya beberapa orang, tapi harus melibatkan semua yang berkepentingan. Barangkali dulu bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah ini karena ada kerjasama. Dulu sebelum itu masih bersifat lokal, bukan berwenang, itu bisa ditindas, istilahnya ditumpas, topes oleh negara Belanda, seperti di Aceh dan seterusnya. Tapi ketika bangsa Indonesia bersatu yang diawali dengan sebuah pemuda atau gerakan, maka akhirnya bisa mencapai ini. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya organisasi. Kebersamaan dan kebersamaan itu harus diwadahi dalam organisasi supaya permanen. Jadi bukan hanya apel kumpul tidak jelas tujuannya apa. Jadi PKNJ ini merupakan pengamalan dari kesadaran yang kelima, al-wa'yu nizami. Dan PKNJ ini seperti dikatakan tadi, ini bukan organisasi alumni, sekalipun jelas para alumni pasti ada dalamnya. So memang pengasuh yang pertama kita itu tidak ingin ketika santri pulang ke masyarakat terkotak, tidak ada ini ada kelompok ini, ada kelompok tidak ingin begitu. Kalau sudah pulang ke masyarakat ingin milik masyarakat, sekalipun tidak mungkin, tidak ada kelompokan. Ya, sebab dalam Quran disebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila pasti. Tapi kita jangan sampai adanya pengelompokan itu eksklusif atau tertutup sehingga kita tidak mau terbuka atau bergaul atau kerjasama dengan orang lain selagi masih tujuannya dan visinya itu sama. Jadi ini PKNJ. Kemudian oleh karena itu pengurus PKNJ itu tidak semua, bahkan di Bondowoso itu ada seorang Habib bukan lagi sekarang beliau itu jadi pengurus PKNJ. Ini ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah sekarang ini akan ada penyegaran pemilihan ketua. Ini tidak sama dengan pilihan pilkades atau pilgub dan pilpres. Sebab ini murni berparti. Artinya tidak ada apa-apa. Oleh karena itu saya sekali lagi berterima kasih mau mengabdi lewat PKNJ. Ini menunjukkan kepedulian kita kepada pesantren dan umat Indonesia. Kita yakin bahwa kalau kita betul-betul mengabdi dengan ikhlas, berjuang di tengah-tengah masyarakat dengan ikhlas, pasti Allah akan menolong. Jadi insan syukur yang syukur. Jika kalian berjuang untuk menegakkan kebenaran dan Allah, yang syukur bermakna. Jadi perlu keikhlasan dan ketulusan dalam berjuang, khususnya melalui organisasi. Jangan sampai ada konflik-konflik. Tapi saya harapkan sekalipun itu tidak ada apa-apanya sekarang. Saya
tapi tidak yakin ada apa-apanya sekalipun tidak kelihatan dan kita yakin orang yang betul-betul mengabdi kepada masyarakat dan kepada agama pasti kehidupannya itu tidak sulit. Kita sudah lihat para pengabdi itu tidak sulit hidupnya, bahkan lebih diberi kemudahan-kemudahan. Ini kata almarhum Zaini. Kalau kamu mengabdi, termasuk melayani santri, mengajar dengan tulus, pasti akan diberkahi, akan dilapangkan. Sekalipun barokah itu tidak harus berbentuk materi yang banyak. Sebab materi yang melimpah itu bentuk menjadi barokah. Ya sekalipun dengan ini biasanya barokah itu dipahami materi atau yang mendatangkan materi. Saya pernah didatangi oleh seorang guru santri. Anaknya sudah pulang, kebetulan jadi pegawai. Dia mengatakan alhamdulillah anak saya itu mendapat berapa itu. Kenapa? Jadi pegawai negeri. jadi pegawai negeri itu barokah, iya memang. Salah satu bentuk keberkahan, tapi bukan satu-satu. Jadi perlu dalam mengabdi ini perlu keikhlasan. Cuman ikhlas ini harus kerja keras dan bersungguh-sungguh. Jangan ikhlas itu dibuat alasan untuk santai-santai. Santai-santai dan apa seenaknya. Jangan seperti ketika santri disuruh kerja bakti ini. Ada santri yang badannya besar. Itu kerja bakti mengangkut batu untuk suatu pembangunan. Ada santri yang badannya besar, tapi dia hanya membawa batu 2, di tangan kanannya 1, tangan kirinya 1. Padahal andaikan bawa lebih dari itu bisa ditegur oleh temannya, kamu itu badannya besar, andaikan ngangkut 6 itu bisa, tapi kenapa kamu itu hanya ngangkut? Dia menjawab, ini keikhlasan. Jadi ikhlas itu dibuat alasan untuk malas. Ya bukan begitu sih. Ikhlas itu harus kerja keras, bersungguh-sungguh. Barangkali contoh terbaik adalah Nabi kita. Nabi itu kita yakin bahwa dia ikhlas. Sebab kalau Nabi itu tidak ikhlas sudah berhenti jadi Nabi. Seperti iming-iming itu ketika di Mekah, orang Mekah itu membuat proposal gitu, membuat tawaran kepada Nabi lewat pamannya Abu Thalib. Kata orang Mekah yang masih kafir, katakan kepada ponakan Muhammad itu, kalau Muhammad itu ingin jadi raja, kita akan angkat dia jadi raja. Kalau Muhammad itu ingin kaya, kita akan kumpulkan harta dan kita untuk diberikan dalam dan seterusnya keinginan-keinginan yang ada. Tapi bagaimana sesudah oleh Abu Thalib, tawaran dari orang Mekah itu disampaikan kepada Nabi. Nabi itu berkata begini, "Lau wada'u syams an yamini wal qamaru an yasari ala an ada hadal amal la a'lamu hatta mana." Ini artinya begini, andaikan mereka orang-orang Quraisy yang masih belum iman, mereka memberi pahala di tangan kanan saya dan bulan di tangan kiri saya agar saya berhenti dari dakwah. Saya lihat sampai Allah yang menentukan harus bagaimana. Akhirnya hanya kepada Allah kita memohon dan kepada Allah pula kita menyerahkan segala urusan. Allah fi khair wassalam wal muwaffiq ila al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
keempat adalah 7. Total suara yang sah ada 89. Dan total suara tidak sah ada 5 suara. Karena kemarin baru masing-masing dan mengambil oleh 19 kecamatan. Saya bersama Mas Imdad Fahmi Azizi. Ini peraih suara terbanyak dalam pemilihan Ketua Umum P4NJ Kabupaten Jember. Ya, apa yang ingin disampaikan Mas dengan terpilihnya dengan suara terbanyak ini? Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Yang kedua, mohon doanya agar kuat dan bisa menjaga ibadah tetap dalam rangka keseimbangan pengabdian kepada Allah dan kepada sesama. Ada yang lain Mas? Ya, sebagaimana visi dan misi saya ingin membuat keorganisasian yang mapan, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan politik kebangsaan yang sesuai dengan good government dan good governance, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Jadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi ya, ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi kerakyatan kita ada beberapa lahan yang sudah disiapkan untuk membangun retail, koperasi dan lain sebagainya. Dan itu anggaran sudah disiapkan. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Demikian wawancara kami dengan Ketua Umum terpilih Mas Imdad Fahmi Azizi. Sampai jumpa dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan informasi terkini dari wartarepublik.id, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.